Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu ya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat PMP online. Nah, jadi ceritanya seperti ini. PMP kan kemarin-kemarin sering error. Jadi waktu itu saya sudah mengulangi 2 kali. Jadi setelah update patch yang terbaru, pengisian hilang semua. Ngisi lagi, update patch terbaru, kuesioner hilang semua. Nah, karena yang terakhir itu sudah kemajuan ini sudah 100% ya, sudah 100%. Tapi hasil hasil apa namanya? Hitung rapor mutu yang hitung ini itu apa namanya? Untuk penilaian gurunya masih kosong. Jadi masih error lagi. Nah, setelah itu saya sudah apa namanya? Menunggu sampai lama sekali tidak saya proses lagi itu ini PMP karena sering error. Lalu tadi ada apa namanya? Ada pengawas yang minta untuk segera diselesaikan PMP-nya. Nah, jadi saya putuskan untuk menginstal PMP lagi. Nah, ini saya menggunakan TeamViewer ya. TeamViewer di komputer server pusat yang ada PMP-nya. Ini sebenarnya servernya ada di depan saya. Cuman karena tidak ada mikrofonnya, jadi saya rekam pakai TeamViewer aja pakai laptop saya sendiri. Nah, jadi di sini tadi yang hilang hasil-hasil nih, hasil. Jadi tadi yang hilang itu sebenarnya saya sudah. Nah, ini sebenarnya ini tadi saya sudah berhasil 100% ya, tapi setelah penginstalan yang ini menginstal lagi komite dan peserta didik kosong. Nah, untuk pemikiran saya kalau ini mengumpulkan siswa ke sekolah kan ini lagi ada pandemi, baru ada wabah, tidak mungkin bisa kan mengumpulkan siswa di ruang komputer. Jadi saya memutuskan untuk membuat PMP ini bisa diakses online. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita membuka router terlebih dahulu. Sebelumnya saya juga sudah membuat tutorial apa namanya membuat PMP, membuat rapot online juga. Ini kita buka routernya dulu. Biasanya ini default ya, tidak tahu nanti di tempat kalian seperti apa. Cara mengeceknya juga ini kalau saya ini ya, cara mengecek router yang kita gunakan untuk internet. Nah, buka CMD lalu IP config al. Nah, nanti terlihat. Nah, di komputer server ini menggunakan dua adapter, yang satu adapter untuk internet, yang satu adapter untuk klien. Ini klien yang tidak ada internetnya, yang ini adapter yang untuk ada internetnya. Router adalah default gateway ini adalah alamat router kita. Nah, ini alamat routernya sudah saya akses ya. Biasanya ZTE ini dari IndiHome itu defaultnya untuk user ya, bukan admin. Untuk user, passwordnya user. Tapi ini sudah saya ganti. Username user, password user biasanya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita lihat di aplikasi. Lalu masuk ke port forwarding. Nah, ini terlihat ya. Ini Eraport, ini Dapodik. Kita centang enable nama apa ya, PMP, PMP. Protokol ini kayaknya kalau
TCP saja sudah bisa ini, tidak usah pakai ODP. ODP ini biasanya untuk gaming, untuk game online. One host ini nggak usah, ini nggak usah. One connection ini PPOE. Nah, one starport ini kalau saya tak samakan dengan port PMP-nya 1745. LAN host IP address ini adalah alamat IP server kita. Ini di sini ada. Nah, IPv4 address ini ada ini. Nah, ini adalah alamat lokal IP server kita. Ini lokal IP ya, lokal IP. Lokal IP server kita 68.1.17. Dan host start port ini kita ingin membuka port berapa di lokal kita. Nah, karena apa namanya PMP ini menggunakan 1745, kita berikan 1745. Ya seperti ini saja kelihatannya. Kita add saja. Kita coba. Nah, kita bisa cek di sini. Can you see me? Ini biasanya digunakan untuk melihat port ya. Port saya terbuka lah. IP ini itu IP apa namanya? Publik IP kita. Publik. Ini IP yang digunakan untuk internet itu ini. Yang jelasnya saya bingung penjelasannya. Tapi ini adalah IP internet kita. Jadi dari ISP itu memberikan kita IP ini. Nah, router kita memberikan kita IP ini seperti itu. Ini local IP, yang ini biasanya itu namanya public IP. Ini kita akses juga bisa ini. Kita coba ya. Biasanya langsung masuk ke router. Kalau port 80 kebuka. Nah, kita langsung bisa masuk ke router. Nah, kita lihat, kita cek dulu portnya tadi kebuka apa enggak. Yang PMP. PMP mengulang lagi ya. PMP mengulang lagi, tapi guru tidak kehapus. Hanya siswa tok. Boten sing lha kula komite isi lagi. Guru tidak. Nah, iki kan mumpung mumpung apa ame tak online no, engko siswa ben diulangi bocah nang omah. Tak gaweno tutorial sisan. Kan dekne engko tak kasih iku tok, Bu. Username mek password login ngono tok. Nek isine wis do iso, OSIS wis do iso. Nggih. Nggih. Nanti saya ke sana langsung ini, Bu. Nah, ini kita cek portnya. Tadi ada guru yang lewat ya. Ini ada apa namanya? Portnya sukses terbuka. Nah, jika kita menggunakan ini public IP kita, portnya kita masukkan 1745. Ini untuk standar penulisan port ya. Penulisan port itu ini IP, lalu titik 2 portnya 1745. Enter. Nah, sekarang kita sudah bisa akses PMP online. Syaratnya tentunya apa namanya router dan servernya tidak boleh dimatikan kalau ingin diakses 24 jam. Nah, ini versi offline ya. Nah, setelah seperti ini, kalau menulis seperti ini kan repot ya. Nah, ada aplikasi tambahan
yang bisa digunakan use hardware namanya ini. Ini namanya itu no IP. No IP bisa kalian cari, tinggal ketik no IP saja. Nah, seperti ini. Nanti kalian tinggal daftar, nanti apa namanya? Download aplikasinya. Nah, tutorial sebelumnya kayaknya saya sudah membuat host, edit host ini. Nah, ini yang saya buat di tutorial sebelumnya membuat host. Ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi ceritanya gini. Dari provider ISP apa-apa nek ngarani. OS provider ngono ae. Dari IndiHome itu setiap apa namanya router mati atau mati hidup lagi atau gimana itu pasti IP publiknya ini berubah. Kalau tidak, kalau dari pusat ada restart itu IP ini berubah sendiri. Kalau tidak waktu listrik mati IP ini pasti berubah. Karena kita tidak membayar untuk mendapatkan static IP. Nah, jadi IP-nya ini selalu berubah. Nanti kan repot kalau jenengan memberikan alamat IP ini, lalu portnya ini jenengan share ke guru-guru atau ke siswa. Setelah listrik mati, ini kan tidak bisa diakses lagi. IP-nya ini tidak bisa diakses lagi. Nah, dengan bantuan aplikasi ini, nanti kalian tinggal mengetikkan hostnya. Ini bisa auto refresh IP. Jadi ketika nanti listrik mati atau apa IP-nya terdeteksi langsung kereset. Nah, ini contoh saya menggunakan host arasi.evo.ddns.net. Jangan dihack ya ini ya. Nah, saya rasa seperti ini. Kita cek arasi evo.ddns. Nah, ini tinggal kita ganti portnya saja. 1745. Tes. Nah, ini coba pakai laptop saya ya, tidak pakai TeamViewer ya. Arasi 1745. Lama banget ya. Masih loading ini. Ya, mungkin segitu saja tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.